Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa kembali dengan Bu Haro di materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anak-anakku, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat walafiat, tiada kekurangan suatu apapun. Baiklah, awali materi kita dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin. Masih akan membahas materi tentang beriman kepada malaikat. Anak-anakku, minggu yang lalu masih ingat materi yang kita pelajari? Kita sudah membahas tentang pengertian malaikat, kemudian tentang sifat-sifat malaikat dan perbedaan antara malaikat, jin, dan manusia. Masih ingat ya? Nah, hari ini kita akan kembali melanjutkan materi tentang iman kepada malaikat. Ya. Nah, di pertemuan kedua ini, kita akan membahas tentang iman kepada malaikat. Nah, potensi dasarnya, beriman kepada malaikat Allah, memahami makna iman kepada malaikat berdasarkan dalil nakli. Kemudian menyajikan contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, menerangkan keterkaitan malaikat dengan perbuatan. Dua, menunjukkan contoh perilaku beriman kepada malaikat. Lanjut. Nah, bagaimana perilaku beriman kepada malaikat Allah? Ketika kita mengimani malaikat Jibril, ya, apa yang bisa kita contoh dari malaikat Jibril? Misalnya, kita harus selalu berusaha mencari dan memohon hidayah kepada Allah, bersyukur dengan cara banyak berbagi ilmu. Malaikat Jibril tugasnya itu menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Ya. Apa yang bisa kita teladani dari malaikat Jibril? Kita harus ya rajin menuntut ilmu. Apalagi kita sebagai seorang muslim, menuntut ilmu itu wajib bagi kita, ya, baik laki-laki maupun perempuan. Mulai dari kita dilahirkan sampai menjelang ajal, ya. Kemudian ada malaikat Mikail. Tugas malaikat Mikail sebagai apa? Ya, membagikan rezeki. Berarti apa yang harus kita teladani dari malaikat Mikail? Berarti kita harus apa? Secara maksimal untuk mencari rezeki yang baik dan halal. Selama hayat masih di kandung badan, maka kita wajib yang namanya kita berusaha mencari rezeki, kita wajib hukumnya. Ya, nggak boleh yang namanya kita mengharapkan rezeki tanpa berusaha. Ya. Sebagai seorang muslim, usaha itu wajib. Kemudian yang ketiga, malaikat Israfil. Ya. Apa yang bisa kita teladani dari malaikat Israfil? Kita harus selalu memohon kepada Allah agar diselamatkan dalam menghadapi musibah dan huru-hara dunia maupun saat terjadinya hari kiamat. Ya. Kemudian yang keempat, malaikat Israfil. Ada malaikat Israfil, ya, yang meniup sangkakala. Ada malaikat Israfil, ya. Tugas dari malaikat Israfil itu apa tugasnya? Mencabut setiap makhluk yang bernyawa, ya. Yang bisa kita teladani dari sifat malaikat Israfil, kita harus berusaha
Mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian, ya, selalu berdoa agar terhindar dari siksaan sakaratul maut, ya. Sakaratul maut itu ketika ajal menjemput kita. Mudah-mudahan kita semuanya ya diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Kemudian ada malaikat mungkar dan nakir. Ya, tugas malaikat mungkar dan nakir itu menanya orang yang ada di dalam kubur. Apa yang bisa kita teladani dari malaikat mungkar dan nakir? Kita harus selalu memohon kepada Allah agar dilapangkan di alam kubur dan diringankan dari siksa kubur, ya. Kemudian malaikat raqib dan atid, tugasnya mencatat amal baik dan amal buruk. Malaikat raqib ya tugasnya mencatat setiap amal kebaikan kita, sedangkan malaikat atid mencatat ya perbuatan buruk manusia. Nah, apa yang bisa kita teladani dari sifat ya malaikat raqib dan atid? Maka kita harus apa? Selalu memiliki niat baik dalam segala hal, baik ucapan maupun perbuatan. Kita pun harus menjauhi niat buruk, ya, menjauhi perkataan kotor, perbuatan yang jelek, dan menjauhi perilaku tercela. Ketika kita ya ingin niat ya baik, maka di situ ya Allah itu sudah mencatat ya amal kita. Ketika kita akan berbuat buruk, baru rencana, Allah belum mencatat. Pada saat kita mencatat amal buruk, ya perbuatan buruk, baru itu dicatat. Oleh karena itu, kita senantiasa ya menjaga diri kita untuk selalu beramal baik, ya baik ucapan maupun perbuatan, dan hindari kata-kata kotor, hindari perbuatan tercela, ya. Nah, yang ke-9, iman kepada malaikat Ridwan. Apa yang bisa kita teladani dari malaikat Ridwan? Malaikat Ridwan itu kan penjaga surga, ya. Apa yang bisa kita teladani? Kita harus selalu memohon kepada Allah agar masuk surga dengan aman, menciptakan kedamaian dan ketentraman di dunia ini. Ya. Kemudian ya, yang terakhir ada malaikat Malik. Ya, malaikat Malik itu tugasnya menjaga pintu neraka. Ya, kalau malaikat Ridwan menyambut para penghuni surga dengan wajah yang berseri-seri. Senyumnya pun manis sekali, berbeda dengan malaikat Malik. Ya, menyambut orang-orang penghuni neraka, ya wajahnya menyeramkan. Apa yang bisa kita teladani dari malaikat Malik? Kita harus selalu memohon kepada Allah agar terhindar dari siksaan api neraka. Ya, makanya kita senantiasa menjaga sikap, menjaga ucapan, dan menjaga perbuatan kita. Itu ya, itu yang bisa kita teladani dari malaikat-malaikat Allah. Ya, lanjut. Nah, dengan memperhatikan tugas para malaikat itu tadi, apa sih hikmah yang bisa kita ya dapatkan? Yang pertama, dengan mengimani iman kepada malaikat, ya, maka yang pertama akan memberikan motivasi kepada kita untuk selalu taat dan bertakwa kepada Allah seperti ketaatan para malaikat. Ya, makhluk yang paling taat adalah malaikat Allah. Tuh, ya, makanya kita harus senantiasa ya taat kepada Allah. Yang kedua, malaikat mengawasi perkataan dan perbuatan kita. Ya. Jadi setiap perbuatan kita ya harus selalu kita jaga ya, karena ada yang mengawasi. Allah melihat ya gerak-gerik kita. Ada malaikat yang siap mencatat ya perbuatan kita, baik perbuatan yang baik maupun yang buruk ya. Kemudian hikmahnya apa yang ketiga? Yaitu memberi rasa optimis untuk selalu berusaha, karena Allah itu akan memberi
ilmu melalui malaikat Jibril dan memberi rizki melalui malaikat Mikail. Oleh karena itu, ya, kita harus senantiasa ya memiliki semangat untuk menuntut ilmu, ya, sampai kapanpun. Yang keempat, memotivasi kita untuk selalu beramal soleh, karena bekal itulah yang kita bawa kelak ketika kita meninggal dunia untuk menghadapi pengadilan Allah. Ya, kita harus apa? Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Nah, lanjut Pak Iman. Tugasnya, silahkan kalian isi kolom ya perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat Allah ya yang dapat dilihat dengan menyertakan alasannya, misalnya ya contoh perilaku dari malaikat Jibril ya, perilaku yang kita terapkan itu apa, misalnya kita selalu belajar dan berdoa kepada Allah ya, supaya apa, agar Allah itu memberi ilmu pengetahuan yang luas yang bermanfaat. Nah, yang malaikat Mikail sampai malaikat Malik silahkan kalian isi sendiri, itu ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan ya materi yang tadi Ibu sampaikan bermanfaat buat kalian semuanya. Ya, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.